Nah, ini pula yang kalau kita lihat dalam Sirah Nabawiyah, kejadian di perang Badar. Ya, jadi sebelum perang Badar itu nanti ada syariah-syariah, ekspedisi-ekspedisi militer. Ya, kadang Rasul tidak ikut. Ya, makanya namanya syariah. Kadang yang mimpin adalah beliau. Ya, maka namanya Ghazwah. Tapi yang boleh ikut adalah orang-orang muhajirin. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang hartanya diambil oleh orang-orang Quraisy. Nah, namun di perang Badar, ya awalnya tidak ada rencana untuk berperang. Ya, Rasul kemudian mengajak siapa yang mau ikut silakan, bahkan dari Ansor, ya sehingga orang Ansor pun kemudian ikut. Nah, dengan peralatan dan persenjataan yang sederhana, di saat musuh dengan jumlah yang sangat banyak, dengan perlengkapan perang yang lebih lengkap, nah maka di situ kemudian muslimin dalam kondisi terjepit ya dengan kondisi yang sangat berat. Makanya sampai Nabi itu menengadakan tangannya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Abu Bakar mengatakan cukup cukup. Ya wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah akan mengabulkan apa yang kau minta. Nah, di perang Badar dalam kondisi seperti itu, ketika tidak bisa berharap pada persenjataan, maka manusia dalam kondisi seperti ini itu akan melangitkan setiap permintaannya. Ya, kalau kemudian sebab duniawinya sudah tidak bisa diharapkan, maka akan melangitkan harapan ya untuk bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian punya potensi untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di surat Al-Anfal ayat yang ke-9. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian. Lalu diperkenankannya bagi kalian, sungguh aku, kata Allah, akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ya, dan di perang Badar inilah para malaikat membantu muslimin berperang menghadapi orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, sehingga kemenangan diberikan Allah kepada orang-orang beriman. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan bala bantuan tentara yang luar biasa? Bahkan kalau jumlah musuh ya hanya 1000, ini Allah kirimkan 1000 malaikat. Ya, belum lagi nanti ada tambahan malaikat yang lain. Ya, kemungkinan menang akan sangat besar sekali. Satu malaikat saja bisa memporak-porandakan musuh, apalagi sampai 1000. Belum lagi Allah tambah. Ya, sebabnya adalah ketika muslimin meminta, ya maka memintanya itu benar-benar sandarannya hanya kepada Allah. Makanya kalau kemudian kita masih punya sandaran yang lain, tidak bisa memurnikan hanya kepada Allah, nah itu sulit. Ya, doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka cukuplah apa yang terjadi di perang Badar itu menjadi pelajaran bagi kita. Ya, ketika sudah terjepit ya dan dalam keadaan yang sangat genting, ya, dan sampai Rasul mengatakan seandainya engkau biarkan kelompok ini binasa, maka tidak akan ada yang menyembah engkau lagi. Saking gentingnya. Ya, maka mintanya luar biasa, hilang hijab antara muslimin dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan ya dengan mengirimkan bala bantuan tentara dari golongan para malaikat. Kenapa? Karena Allah itu Al-Mujib. Ya, Allah itu yang Maha mengabulkan.